Salam, mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera yang melampaui setiap akal dan pikiran manusia, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang lahir itu. Amin. Selamat Advent yang ketiga, saudara yang kekasih. Firman Tuhan buat kita 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-24 di bawah tema hidup tak bercacat pada kedatangan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu, dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat sampai kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia yang akan menggenapinya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, perlu kita pahami yang pertama, kapan ini surat ini disampaikan oleh Rasul Paulus. Karena apa? Makanya sampaikannya kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Kira-kira demikian pertanyaan yang pertama buat kita. Yang mau disampaikan yang pertama sekali, bahwa Rasul Paulus bersama dengan anak rohaninya Timotius dan Silwanus sampai di Tesalonika, karena mereka sudah berkunjung pertama dari Filipi, lalu dia singgah di Tesalonika. Ketika itu terjadi ada beberapa pergeseran politik di tengah-tengah pemerintahan di Romawi, karena kerajaan Romawi sudah berhasil menguasai kota-kota tua di sentra-sentra daerah tertentu di daerah Makedonia, sehingga pemerintah Romawi membuat Tesalonika menjadi ibu kota provinsi Makedonia. Sehingga boleh kita katakan ketika Rasul Paulus masuk ke Tesalonika, itu Tesalonika baru mengalami satu perubahan di bidang pemerintahan, pengembangan, karena itu merupakan ibu kota provinsi dari provinsi Makedonia. Di sana dia berhasil untuk mengobarkan berita Injil di tengah-tengah masyarakat yang ada, di tengah-tengah masyarakat Yahudi. Dia masuk ke sinagoge dan dia memberitakan bahwa Mesias, anak Allah Bapa di sorga, telah datang sehingga kamu perlu bertobat, menerima dia sebagai Tuhan. Hasilnya luar biasa. Banyak orang yang bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan. Tapi di sisi lain hal itu membuat nyawanya terancam bersama dengan Silwanus dan Timotius. Imam-imam kepala rumah-rumah sinagog, pemimpin-pemimpin agama Yahudi membuat satu keputusan bahwa Paulus adalah nabi palsu dan dia meski dikejar dan diusir, dan jika dapat meski dibunuh dari daerah Tesalonika. Itu sebabnya dia sempat bersembunyi di rumah Yason, seorang perajin tenda, dan dia terakhir harus berangkat pagi untuk menghindari bahaya yang mengancam atas hidupnya bersama dengan anak rohani. Mereka pergi ke arah Berea, dan dari Berea Paulus mau meneruskan perjalanannya sampai ke Korintus, persisnya di Athena. Dan ketika itu dia menyuruh kembali Timotius dan Silwanus untuk pergi kembali ke Tesalonika, mencek ulang
bagaimana kondisi kehidupan orang Kristen yang sudah menerima Mesias Kristus Yesus di sana. Rasul Paulus tidak mau membiarkan sedemikian saja mereka. Mungkin mereka dalam keadaan yang makmur iman percayanya, mungkin dalam bahaya, sehingga dia mengutus kembali kedua anak rohaninya itu, sembari dia kembali meneruskan perjalanannya. Saudara, Bapak Ibu tahu, sampai Paulus di Korintus menyusul datang Silwanus dan Timotius, memberikan kabar yang luar biasa bahwa iman percaya orang-orang yang ada di Tesalonika cukup bagus dan cukup berkembang. Saudara yang kekasih, dalam rangka mengokohkan iman percaya orang Kristen yang sedemikianlah Rasul Paulus menulis suratnya kepada orang-orang Kristen yang ada di Tesalonika, yang pada hakikatnya Paulus mau supaya kehidupan orang Kristen itu lebih sempurna adanya, supaya kehidupan orang Kristen yang ada di satu ibu kota provinsi yang mulai dibangun itu, mereka lebih sempurna kehidupannya sehari-hari. Dikatakan firman Tuhan kalau kita melihat dalam ayat 16 sampai ayat yang ke-18, yang pertama, kesempurnaan hidup itu akan mereka peroleh jikalau mereka hidup di dalam Kristus secara total dalam setiap pergerakan kehidupan mereka. Saudaraku yang kekasih, dalam apen yang ketiga ini, jikalau hidupnya mau sempurna di segala aspek, di segala bidang, di semua pergerakannya, hiduplah dalam Kristus. Karena segala sesuatu akan sempurna dalam Kristus. Yang kurang baik di tengah-tengah panitia, yang kurang baik dalam pelayanan, yang kurang dalam materi, akan semuanya lengkap di dalam Kristus Yesus yang saling mengasihi. Dalam Kristus Yesus akan lebih disempurnakan. Lalu pertanyaannya, bagaimana kira-kira identitasnya Amang? Bagaimana kira-kira sikap hidupnya yang sempurna dalam Kristus itu? Dikatakan oleh firman Tuhan bahwasanya harus senantiasa bersukacita. Tidak ada perasaan yang luka di situ. Semua lengkap dan senang. Harus setiap saat berdoa, berkomunikasi, mengkomunikasikan yang kurang, mengkomunikasikan yang sudah lengkap kepada Tuhan. Dan seterusnya dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Coba Bapak Ibu bayangkan kalau kita mengucap syukur dalam segala hal, dalam suasana yang duka lara, dalam suasana yang rugi, dalam suasana letih, pertama kita diajak bersukacita senantiasa, berdoa, dan setiap saat mengucap syukur kepada Tuhan. Dan setiap saat kita diundang untuk bersukacita. Bersyukur, bersukacita, berdoa. Berdoa, bersyukur, bersukacita. Tentunya akan terasa lengkaplah kehidupan rohani kita di tengah-tengah dunia ini. Dan itu yang ditekankan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika, termasuk ditekankan oleh firman Tuhan kepada saudara-saudara dan saya pada apen ketiga ini, agar kita lebih sempurna dibanding dengan orang-orang lain yang hanya mengeluh, yang hanya mencari kelemahan, yang hanya bertengkar, yang hanya mau cari laba, yang tidak habis beruntun pergumulan dalam pikiran, dalam hati, dalam kalbu, membuat kehidupan kita jatuh lemah, tak berdaya, akhirnya menjadi milik iblis. Jadilah saudaraku sempurna hanya oleh karena dalam Kristus Tuhan kita Yesus. Bagian kedua ditunjukkan oleh firman Tuhan buat kita dalam ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-22. Dikatakan oleh firman Tuhan, meski menjauhkan diri dari larangan Tuhan. Apa itu larangan Tuhan dalam firman Tuhan yang menjadi teks renungan khotbah kita di minggu hari ini? Yang pertama, janganlah memadamkan roh. Roh yang dimaksud adalah roh kita yang sudah bertautan dengan roh Allah, yang kerjanya senantiasa membakar semangat untuk mencari yang benar, yang baik. Di mana ada kebenaran, di mana yang baik,
di situ roh Tuhan berkarya. Jangan padamkan semangat yang selalu mencari yang terbaik. Jangan padamkan semangat yang selalu mencari yang benar, yang adil, yang bersukacita, yang berdoa, yang berdamai. Jangan padamkan semangat itu. Malah kobarkanlah itu dalam kehidupanmu, supaya semakin nyata kesempurnaan hidup, supaya semakin nyata bahwa kita menjauhkan dari larangan-larangan Tuhan. Dan seterusnya dikatakan, jangan anggap remeh, jangan anggap enteng, jangan anggap sepele terhadap nubuat-nubuat. Rasul Paulus menubuatkan kepada mereka tentang Kristus Yesus Mesias yang sudah datang dan akan datang yang kedua kalinya dan akan menyelamatkan mereka. Jangan sepele terhadap berita yang membuat sukacita. Injil adalah kebenaran. Injil adalah kabar baik. Injil adalah kabar yang baru. Kabar yang baik. Jangan anggap sepele. Jangan anggap enteng. Malah firman Tuhan merindukan agar saudara-saudara yang kekasih ikut mengobarkan berita sukacita, ikut mengobarkan berita yang baik. Karena berita yang baik akan ikut berkekuatan, membentuk mental, membentuk spiritual, menjauhkan penyakit rasa takut, menjauhkan penyakit rasa gelisah, menjauhkan penyakit yang membuat manusia menjadi terancam di tengah-tengah kehidupannya. Saudaraku yang kekasih, di Advent ketiga ini, cari berita yang positif, kabarkan kepada orang lain. Hindari berita yang negatif, yang membuat pecah hati dan pikiran umat manusia. Jangan anggap enteng kepada nubuat-nubuat. Yang ketiga dikatakan firman Tuhan, harus menguji segala sesuatu. Kalau Bapak menerima benda, bingkisan, amplop, uji dulu. Jangan langsung terima dan makan. Mana tahu itu sogok, mana tahu itu jebakan buat bapak-bapak, mana tahu itu sesuatu yang bisa membuat kita pecah. Oleh karena itu uji dulu. Dan jikalau ada kabar kebencian dengan yang lain, uji dulu bagaimana kebenarannya. Orang Kristen mesti analis. Orang Kristen seperti Bapak, Ibu, dan saya meski mampu menganalisa, mencari informasi sebanyak-banyaknya, menemukan inti yang mengkristal, yang menjadi sesuatu yang akan kita tetapkan untuk diterima atau untuk ditolak. Saudaraku yang kekasih, sedemikian jauh Rasul Paulus membentuk mental spiritual orang-orang yang ada di Tesalonika sebagai pusat pemerintahan ibu kota provinsi Makedonia, agar orang-orang Kristen kritis dan mampu berpikir, menentukan sikap, karena mereka dipersiapkan orang-orang yang sempurna dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu kini kita sampai kepada bagian ketiga, guys. Pada bagian ketiga yang kita lihat dalam ayat yang ke-20 3 sampai ayat yang ke-24 mau menekankan bahwasanya semua orang yang percaya di Tesalonika, di Indonesia, di dunia ini, di Pekanbaru ini, di rumah masing-masing harus menjadi pembawa damai dan pembawa sukacita. Caranya bagaimana? Bagaimana saudara-saudara bisa dipercaya oleh orang lain pembawa sukacita, pembawa berita damai? Yang pertama, firman Tuhan mau mengatakan menjaga diri supaya tidak bercacat. Bercacat dalam arti orang melihat kita pembohong, orang melihat kita tidak meyakinkan, orang melihat kita langsung orang berprediksi kurang baik dengan yang lain-lain. Karena apa? Mungkin bicara sembrono, melihat matanya momar-momar, nggak menentu ke sana kemari, berbicara tidak beretika. Orang merasa ada luka dalam diri kita ini yang kurang sempurna. Saya percaya jikalau kita mengikuti firman Tuhan dari awal, Yesus Kristus yang menyempurnakan kita, kita tidak akan bercacat di tengah-tengah kehidupan kita ini. Andai kata ada pemilihan, akan jatuh pilihan itu kepada diri kita, karena dianggap kita sempurna, dianggap bersih dari kejahatan, dianggap sungguh-sungguh kudus karena senantiasa berrelasi, berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Sebagaimana tema
firman Tuhan pada minggu ini dikatakan tadi bahwasanya hidup tak bercacat pada kedatangan Tuhan. Menunggu kedatangan Tuhan, merangkul Tuhan, dan setelah diutus Tuhan untuk menyampaikan berita yang sukacita, berita damai, supaya orang percaya kepada kita. Usahakan dirimu, kita mesti berupaya semaksimal mungkin, supaya nama kita, diri kita, gereja kita, masyarakat kita, keluarga kita, tidak bercacat di hadapan oleh orang lain. Dan yang berikut, saudara kekasih, kita harus percaya bahwa diri kita ini ada, hadir di tempat di mana kita berada sekarang adalah panggilan dari Allah Bapa di surga dalam nama Yesus. Oleh karena itu kita mampu katakan, saya hidup memenuhi panggilan dari Allah Bapa di surga dalam nama Yesus. Karena Tuhan mengatakan bahwa kita sudah dipilih dalam nama Yesus sebelum dunia diciptakan. Saudara yang kekasih, biarlah firman Tuhan yang sederhana ini menghantarkan kita untuk masuk ke masa-masa Advent yang keempat, meninggalkan yang lain dengan hidup lebih sempurna, sehingga kita memiliki nilai yang sangat baik dibanding dari yang lain. Karena itu yang Tuhan kehendaki keluar dan bersinar dari kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini memberkati saudara-saudara kekasih. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Allah Bapa yang baik. Engkau Allah yang sempurna. Kami disempurnakan oleh Kristus Yesus Tuhan kami. Terlebih-lebih setelah kami mendengarkan sabdamu. Karena Engkaulah sabda itu, Engkaulah roh. Biarlah kami hidup lebih sempurna, lebih kudus, dan layak menjadi orang pembawa berita sukacita yang membuat orang bersukacita menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu yang berkarya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Salam.